perhatikan bahwasanya di malam hari anak-anak itu sering menggaruk-garuk daerah pantatnya atau daerah anusnya. Kemudian ya, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kena cacing perut? Dan mengapa bisa tercipta atau terjadinya menderita penyakit kaki gajah? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengapa anak-anak di malam hari itu sering menggaruk daerah pantatnya ya, karena gatal. Kemudian juga kita akan membahas bagaimana itu siklus hidup daripada cacing perut. Nah, selengkapnya itu nanti kita akan bahas di film hari ini, yaitu film yang keempat untuk invertebrata, yaitu Nemathelminthes atau boleh kita sebut sebagai cacing gilik. Nemathelminthes diambil dari bahasa Latin yaitu nematos yang artinya benang dan helminthes artinya cacing, atau bahasa Yunani yaitu nema artinya benang dan helminthes ataupun cacing. Nah, Nemathelminthes ini adalah kelompok jenis cacing ya yang berbentuk gilik atau bulat memanjang. Bahwasanya ciri-ciri daripada filum Nemathelminthes yaitu tubuhnya berbentuk gilik atau bulat memanjang. Kemudian hewan ini sudah termasuk hewan triplobastik ya, artinya sudah memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu ektodem, mesodem, dan endodem. Dan hewan ini dari segi rongga tubuhnya dia masih bersifat semu atau sering disebut sebagai hewan pseudocoelomata. Nah, adapun habitat daripada Nemathelminthes itu ada yang hidup bebas ya, seperti di tanah, tanah berair, kemudian di air tawar, di air laut, dan ada yang bersifat parasit, misalkan di jaringan tumbuhan, hewan, atau bahkan di tubuh manusia. Nah, bahwasanya tubuh daripada Nemathelminthes itu tidak berruas-ruas ataupun tidak bersegmen-segmen. Nah, kemudian warna tubuhnya itu biasanya tampak bening atau transparan ya, ataupun mengkilat ya, karena tersusun dari kutikula, di mana fungsi kutikula ini adalah sebagai pelindung tubuhnya terhadap enzim-enzim dari sel inang yang ditumpangi. Nah, bahwasanya penggunaan istilah pada cacing Nemathelminthes itu tidak ada nanti yang disebut dengan kepala ataupun ekor, tetapi di bagian depan nanti disebut anterior, biasanya terdapat mulut. Kemudian di bagian belakang tubuhnya yang lebih pasif itu disebut dengan posterior. Di sini biasanya terdapat anus. Nah, alat kelamin daripada si cacing ini sudah terpisah ya antara jantan dengan betina. Nah, sehingga nanti dikenal dengan istilah gonorchis ya. Kalau di cacing Platyhelminthes sebelumnya kan dia hermaprodit ya, satu tubuh dia 2 kelamin. Sedangkan kalau dia Nemathelminthes dia itu sudah terpisah. Otomatis karena terpisah, reproduksinya nanti melakukan fertilisasi. Perhatikan ukuran tubuh cacing berikut, bahwasanya cacing Nemathelminthes ukuran tubuh si betina dia lebih besar dibanding dengan si jantan. Dan pada alat kelamin jantan terdapat namanya alat kopulasi berupa penile setae yang digunakan nanti untuk kawin. Ini bentuknya tampak melingkar di sekitar atau dekat lubang anusnya. Dan bahwasanya organ genital jantan terdiri dari testis, vas deferens, vesicula seminalis, dan ductus ejaculatorius. Sedangkan organ genital betina berupa ovarium, oviduct, receptum seminis, uterus, obsector, dan vagina. Nah, kemudian pencernaan daripada cacing Nemathelminthes ini sudah lebih sempurna. Artinya nanti makanan dimakan ya melalui mulut, kemudian masuk ke saluran berikutnya hingga terakhir nanti ada disebut anus. Nah, bahwasanya saluran pencernaannya berupa pipa lurus yang dimulai dari kerongkongan hingga nanti ke anus. Kemudian sari makanan nanti disedarkan melalui cairan pada pseudocoelomata. Sistem saraf Nemathelminthes berupa ganglion cerebral, yaitu 2 kelompok besar dari kumpulan sel, dan truncus nervus berkas saraf kecil longitudinal. Sistem sarafnya terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi daerah esofagus. Cincin saraf ini berhubungan dengan 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior, dan pada sisi cincin saraf terdapat 6 ganglion saraf. Untuk sistem ekskresi, organ ekskresi terdiri dari 2 saluran lateral. Organ ini dimulai dengan tubulus-tubulus di bagian posterior tubuh, memanjang ke anterior dan bersatu di bagian medioventral, dan akhirnya bermuara keluar pada porus exetorius. Dan untuk sistem kardiovaskular atau peredaran darahnya itu berupa golongan yang bersifat parasit sistema dan masih bersifat mereduksi, mempunyai sistem gastrovaskular dan cairan rongga badan oksihemoglobin.
Adapun pengklasifikasian daripada filum Nematelmintes nanti ada dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai nematoda, kemudian ada disebut nematopora. Yang pertama kelas nematoda. Nematoda ini memiliki tubuh transparan terbuat dari kutikula yang tebal. Dan biasanya alat pencernaannya sudah lengkap dimulai dari mulut ya, kemudian paring, kerongkongan, usus hingga di daerah anus. Nah, bahwasanya umur daripada nematoda itu sekitar 10 bulan. Nah, alat kelamin pada si cacing nematoda ini sudah terpisah antara jantan dan betina. Untuk nematoda nanti ingat saja contohnya cara mengingat cepatnya yaitu otawalo ya. Ada kata otawalo. Ingat apa saja cacing ini ya. Adapun kata otawalo itu berupa Oxyrus spermicularis yaitu cacing kremi manusia, Trichinella spiralis cacing otot manusia, Ascaris lumbricoides cacing perut manusia, Wuchereria branchofti cacing filaria, Ankylostoma duodenale cacing tambang manusia, Loali cacing mata, Heteroda radicicote yaitu cacing puru penyebab bengkak pada akar tanaman. Yang pertama yaitu Oxyrus spermicularis atau Enterobius spermicularis, sering kita sebut cacing kremi pada manusia. Cacing kremi merupakan cacing parasit yang menyerang anak-anak, menginfeksi manusia melalui makanan yang dipegang dengan tangan kotor dan terinfeksi melalui telur cacing tersebut. Betina biasanya berukuran 8 hingga 13 mm, ekor panjang, tampak runcing, sedangkan yang jantan sekitar 2 hingga 5 mm. Dan hidup sebagai parasit pada usus besar dan bila bertelur akan menuju anus. Di mana cacing betina bertelur di sekitar anus pada malam hari ya, sehingga menimbulkan rasa gatal. Ketika digaruk, telur melekat di jari dan tertelan oleh si penderita. Nanti istilahnya disebut sebagai autoinfeksi. Telur menetas di usus kecil menjadi larva, lalu tumbuh dan berkembang dan akhirnya kawin kembali di usus besar. Kemudian bertelur di sekitar anus kurang lebih nanti sekitar 2 hingga 4 minggu. Siklus hidup cacing kremi, telur yang terpegang dari celana, spray, ataupun mainan anak-anak akan menempel di jari dan terhirup ataupun tertelan. Istilahnya nanti disebut autoinfeksi. Kemudian telur yang tertelan akan masuk ke saluran pencernaan dan nantinya cacing kremi menjadi dewasa. Lalu, cacing dewasa umumnya akan terjadi di usus halus, tepatnya di bagian usus 12 jari, dan melakukan perkawinan antar cacing dewasa. Nah, biasanya satu cacing betina yang dewasa dapat menghasilkan telur sebanyak 11.000 hingga 16.000, dan diperkirakan cacing betina memerlukan waktu 5 minggu dari mulai menetas hingga waktunya untuk bertelur. Nah, kemudian sewaktu bertelur, cacing akan bergerak keluar menuju anus dan meletakkan telurnya di bagian anus. Hal ini dilakukan untuk memerlukan oksigen ya dalam proses pematangannya. Kemudian pematangan telur itu terjadi umumnya sekitar 4 hingga 6 jam untuk matang. Di saat itu kulit akan terasa gatal di daerah anus. Apabila digaruk, telur akan menempel pada tangan dan selanjutnya akan menginfeksi tubuh sendiri. Adapun gejala yang sering dialami itu pada anak-anak, bahwasanya itu terjadi kesulitan tidur. Hal ini dikarenakan rasa tidak nyaman ataupun rasa gatal dan terjadi peradangan di daerah anus si anak tersebut. Lalu gejala yang timbul terjadi bahwasanya nafsu makannya itu berkurang dan berat badan menurun, emosi tidak stabil serta terjadi infeksi saluran kencing. Adapun cara pencegahan atau usaha yang dilakukan untuk menghindari yang namanya infeksi cacing kremi, yaitu mencuci tempat makanan orang yang terinfeksi dengan menggunakan air panas, rajin mengganti pakaian celana dalam khususnya setiap harinya, mengganti spray dan handuk mandi secara rutin, serta mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, Trichinella spiralis atau cacing otot pada manusia, di mana Trichinella spiralis juga dapat hidup dan berkembang biak pada binatang seperti babi, tikus, beruang, kucing, anjing, babi hutan dan binatang lain. Bahwasanya Trichinella spiralis yang dewasa memiliki bentuk tubuh halus seperti rambut, dan umumnya yang betina memiliki panjang badan kurang lebih 3 hingga 4 mm dan yang jantan memiliki kurang lebih sekitar 1,5 mm. Ujung bagian depan atau anterior langsing dengan mulut membulat.
Nah, bahwasanya cacing ini biasanya menginfeksi otot manusia dan menyebabkan penyakit trichinosis, yaitu kerusakan otot manusia. Yang ketiga, Ascaris lumbricoides atau cacing gelang maupun cacing perut. Adapun ciri cacing ini biasanya parasit pada usus manusia, makanya disebut sebagai cacing perut. Dan cacing ini bukan hermaprodit, di mana kelamin jantan dan betina sudah terpisah. Reproduksinya otomatis secara seksual. Cacing jantan ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan cacing yang betina. Bahwasanya cacing ini bervariasi bentuk antara 31 hingga 49 cm. Infeksi cacing ini akan menyebabkan penyakit ascariasis, umumnya menyerang pada anak-anak. Biasanya cacing ini menular melalui makanan ataupun minuman yang mengandung telur Ascaris. Adapun siklus hidup cacing perut atau Ascaris. Nah, bahwasanya Ascaris dewasa itu berada tepatnya di usus halus manusia yang nantinya akan keluar bersamaan dengan feses ataupun kotoran manusia, yang nanti di dalam kotoran tersebut sudah dalam bentuk embrio. Apabila nanti telur ataupun embrio yang sudah menetas lalu menjadi larva, nantinya akan di dalam usus. Kemudian larva tersebut keluar dari usus halus, bermigrasi ke jantung hingga ke paru-paru. Lalu dari paru-paru akan masuk kembali ke faring, ke kerongkongan, dan kembali masuk ke saluran pencernaan berikutnya. Nanti menjadi cacing dewasa. Adapun ciri-ciri anak cacingan oleh cacing perut, bahwasannya sering lemas dan mudah mengantuk, wajah tampak pucat, sering sakit perut yang menetap, mual dan muntah, diare dan BAB berdarah, serta perut kembung hingga membesar. Cara yang dilakukan agar anak-anak tidak cacingan, selain mencuci tangan, sebaiknya perhatikan area bermain anak, jaga kebersihan tubuh anak, jaga kebersihan kamar mandi, jaga kebersihan makanan dan minuman, serta rutin minum obat cacing yakni 2 kali setahun. Berikut ada cuplikan video yang dilakukan operasi akibat infeksi cacing perut pada seorang anak yang sangat banyak jumlahnya. Coba perhatikan bentuk cacingnya tersebut. Yang keempat yaitu Wuchereria brandkovti atau cacing filaria. Bahwasanya cacing ini hidupnya di pembuluh limpa, dan akibat penumpukan cacing ini akan menyebabkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis. Cacing filaria menginfeksi manusia melalui perantaran nyamuk culex yang menggigit penderita. Dan bahwasanya ciri dari cacing ini bentuknya seperti benang, berwarna putih kekuningan, panjang sekitar 2 hingga 70 cm. Bahwasanya cacing betina akan bertelur menghasilkan mikrofilaria pralarva yang aktif. Ingat bahwasanya hospes atau hewan perantara penyebab penyakit kaki gajah atau elephantiasis yaitu nyamuk culex. Yang menjadi gejala pada penderita elephantiasis yaitu kerusakan limpatik yang dapat menimbulkan gejala awal atau gejala akut dan gejala lanjut atau kronis, di mana gejala akut berupa demam berulang antara 1 hingga 2 kali setiap bulan bila bekerja berat, tetapi dapat sembuh tanpa diobati, dan peradangan kelenjar dan saluran getah bening atau nanti disebut adenolimfangitis, terutama di daerah pangkal paha, dan sementara gejala kronis terjadi akibat penyumbatan aliran limfa yang nanti menyebabkan elephantiasis. Berikut adalah siklus hidup cacing filaria. Nah, nanti ada 2 periode terjadi pada tubuh manusia dan terjadi pada tubuh nyamuk. Pada saat nyamuk nanti itu menusuk namanya permukaan kulit manusia lalu menghisap darah dari pembuluh darah. Ya, ingat ini nyamuknya nggak hanya daripada genus Culex ya, bisa juga terjadi perantara genus lain misalkan Anopheles. Nah, pada saat darah dihisap dari pembuluh darah, maka telur-telur yang sudah ada pada tubuh nyamuk itu akan masuk ke pembuluh darah. Kemudian telur tersebut akan menetas lalu membentuk cacing dewasa. Nanti dia akan berada tepatnya di daerah sistem limpatik pada manusia ya. Pada umumnya terjadi pada kaki karena pada kaki itu lebih banyak ya. Kemudian cacing dewasa nanti akan menghasilkan larva yang disebut dengan mikrofilaria, yang ada di dalam pembuluh darah. Selanjutnya terjadi pada fase tubuh nyamuk. Nah, apabila nyamuk culex tersebut nanti menghisap daripada pembuluh darah yang di dalam pembuluh darah tersebut sudah ada larva mikrofilaria, lalu akan menembus yang namanya sistem pencernaan daripada si nyamuk, lalu pindah ke bagian otot toraks.
Lalu dia nanti menjadi larva tahap pertama. Larva tahap pertama dia menjadi lebih dewasa, membentuk larva. Kemudian larva tersebut akan bergerak ke bagian kepala dan tepat di bagian prosbiosis pada tubuh nyamuk. Dan selanjutnya apabila nyamuk ini nanti menghisap darah pada manusia, dia nanti menjadi larva yang ketiga. Dan itulah nanti yang masuk ke bagian pembuluh darah manusia. Dan demikian nantinya akan terjadi siklus periode berikutnya dan terjadi penyakit kaki gajah. Yang kelima, cacing tambang atau Ankylostoma duodenale atau spesies Nectator americanus. Cacing ini hidup parasit pada manusia dengan menyerap darah dan cairan tubuh. Cacing ini menempel pada usus inang karena memiliki alat khusus yaitu alat kait berupa kitin. Reproduksi secara seksual dan cacing tambang ini umumnya berukuran 1 hingga 1,5 cm, di mana mulutnya terdapat yang namanya alat kait, tepatnya di bagian scolex ya. Dan biasanya cacing betina dapat bertelur 9.000 butir per hari, di mana habitat cacing ini adalah di daerah pertambangan, umumnya banyak di daerah Kalimantan ataupun di Aceh ataupun di Papua. Berikut adalah siklus hidup cacing tambang. Nantinya cacing dewasa ya nanti akan masuk ke saluran pencernaan, di mana nanti terjadi pembuahan internal dan menghasilkan telur-telur kurang lebih 9.000 per harinya. Nanti keluar bersamaan dengan feses. Nah, pada saat feses terpijak, nanti di dalamnya telur akan menetas. Telur tersebut akan menjadi larva rhabditiform, kemudian berubah menjadi larva villiform. Kemudian larva villiform nanti akan menginfeksi kulit, lalu masuk ke saluran darah, yaitu aliran darah ke jantung hingga ke saluran pernapasan berupa paru-paru, trakea, dan lareng. Kemudian lanjut ke saluran pencernaan yaitu faring, esofagus, dan berkembang di usus. Adapun gejala infeksi cacing tambang yaitu permukaan kulit memerah ataupun berubah warna, muncul benjolan berisi padatan pada kulit atau disebut papula, permukaan kulit tampak kasar dan bersisik seperti ular, biasanya sekitar 2 hingga 3 mm. Biasanya hal ini baru-baru terjadi muncul setelah beberapa jam dan bisa jadi bertambah parah di hari berikutnya. Gejala berikutnya sakit perut yang parah, kelelahan dan sering muntah, terjadi malnutrisi yaitu kekurangan gizi serta penurunan berat badan, dan ditemukan cacing di feses dan pada saat muntah. Adapun dampak yang timbulkan akibat infeksi cacing tambang yaitu terjadinya anemia berat, batuk, dan penderita penyakit pneumonia. Yang keenam, cacing mata atau loa-loa. Sesuai dengan namanya, cacing loa-loa menginfeksi mata manusia dan hospesnya berupa lalatrusa betina. Nah, adapun gejala yang ditimbulkan akibat infeksi cacing mata terjadi nyeri sendi, otot dan tulang rawan, mata nyeri, bengkak dan kemerahan, terjadi ruam kulit, alergi serta demam, dan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam mata. Yang ketujuh, cacing Heterodera radicicote, yaitu cacing akar. Cacing ini menyebabkan penyakit puru, yakni pembengkakan pada akar tanaman, misalnya pada padi. Nah, adapun cirinya bahwasanya pertumbuhan tanaman padi menjadi terhambat, ditandai dengan menguningnya daun, tanaman menjadi layu dan terbentuk puru pada akar, di mana puru ini berupa benjolan atau bengkak yang berbentuk pengait ya. Bentuk puru ini agak mirip dengan bintik akar yang berfungsi untuk mengikat nitrogen pada akar kacang-kacangan. Yang kedua, kelas Nematopora. Cacing Nematopora ini memiliki semacam duri di bagian sisi posterior tubuhnya, dan biasanya dia juga ini sudah memiliki kelamin yang terpisah. Nah, hewan ini memiliki yang namanya hospes atau hewan perantara dalam siklus hidupnya. Biasanya menempel pada krustase ataupun jenis insekta tertentu. Bahwasanya hewan ini biasanya hidup atau menempel pada tubuh di bagian usus hewan vertebrata. Contohnya nanti yaitu Neusinorhynchus emidis yang menyerang penyakit pada kura-kura dan bulus. Oke, kura-kura dan bulus ini merupakan jenis reptil dan spesiesnya berbeda ya. Nanti kita akan bahas di reptil.